Yesaya 49 ayat 8-13. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini tentang Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk bernubuat bagi bangsa Israel yang pada waktu itu tertekan, tertindas karena mereka berada di pembuangan di kerajaan Babilonia. Kenapa mereka sampai ada di pembuangan? Karena salah mereka. Mereka melawan Tuhan dengan mereka menyembah dewa-dewa, menyembah dewa Baal, dewa Asitoret, dewa Kamos, banyak lagi dewa-dewa lain. Padahal Tuhan sudah peringatkan, jangan menyembah Allah lain. Kalau menyembah Allah lain, Tuhan akan kirim 3 peringatan, tapi peringatan ini sekaligus hukuman. Yang pertama, Tuhan akan kirim kelaparan. Seperti kita lihat waktu zaman Elia, karena bangsa Israel berdosa, Nabi Elia Tuhan kasih kelaparan. Terus kemudian yang kedua, Tuhan akan menghukum dengan cara mengirim binatang-binatang buas ke Israel. Binatang buas itu bisa serigala, bisa singa, bisa beruang, untuk memperingati bangsa Israel supaya bertobat dari penyembahan berhala. Dan yang ketiga yang sekarang dialami, yaitu dengan pedang. Apa artinya? Mereka akan diserang. Pedang waktu itu senjata, Kalau sekarang mungkin berupa senjata api. Waktu zaman itu, zaman pembacaan firman, pedang dengan tombak, perisai, itu menggambarkan Tuhan mau umatnya bertobat. Tetapi karena mereka tetap keras kepala dan tetap menyembah patung-patung dewa-dewi, sehingga Tuhan memakai Raja Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menyerang Yerusalem dan membawa orang-orang Yahudi, kalau sekarang kita bilang orang Yahudi, ke pembuangan di kerajaan Babel. Jadi kota Yerusalem menjadi sunyi sepi, Yang ada cuma binatang-binatang liar yang cari makanan dan penuh dengan puing-puing, Jadi kemudian waktu mereka dibawa di kerajaan Babel, Nabi Yeremia sudah bernubuat. Yesaya, Yeremia, Amos, ada 4 nabi waktu itu yang bernubuat buat bangsa Israel bahwa mereka asal mau bersabar dan bertobat, Tuhan hanya berikan mereka di pembuangan selama 70 tahun. 70 tahun cukup lama, Jadi dalam keadaan mereka stres, depresi, tertekan karena hidup dalam pembuangan,
Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menghibur bangsa Israel seperti yang kita baca tadi ya. Di Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Di mana Tuhan janjikan Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel, yaitu Sion. Sion itu adalah gelar bagi bangsa Israel ya. Karena di kota Yerusalem itu terletak di atas Bukit Sion ya. Di mana di atas Bukit Sion itu Daud mendirikan istananya. Sehingga kalau orang menyebut Sion itu adalah Israel. Dan Tuhan berpesan kepada Nabi Yesaya, Tuhan akan menghibur orang Israel, akan membangun kembali Sion yang sudah sunyi sepi, dan Tuhan akan berkata kepada orang-orang yang terkurung di pembuangan, keluarlah. Dan Tuhan juga akan membuat jalan raya, jalan yang besar di kota Yerusalem kembali, dan Tuhan kembali akan memulihkan bangsa Israel. Dan orang-orang bangsa-bangsa lain akan datang ke Israel melihat kebaikan dan mujizat yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Nah, apa arti dari pembacaan firman Tuhan bagi kehidupan kita, pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ya? Pertama, kita adalah bangsa Israel rohani ya, duta-duta Kristus di akhir zaman. Marilah kita membawa setiap permasalahan kehidupan kita, pergumulan hidup kita, apa saja kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memulihkan kita, bahkan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus, dan sehingga melalui kesaksian dan pelayanan kita, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Marilah teman-teman Warlot khususnya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita setiap hari rajin berdoa, rajin baca firman, dan praise and worship, sehingga kita dibekali oleh Tuhan untuk kita dipakai Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Setelah Tuhan pulihkan, Tuhan pakai sehingga bangsa-bangsa datang dan bangsa-bangsa dipulihkan dan menyembah Tuhan. Kita juga demikian, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bersaksi dan melayani, menjalankan amanat agung, memberitakan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan kita menangkan melalui kesaksian dan pelayanan kita. Percayalah, Tuhan Yesus beserta kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman Warlot. Kita jumpa lagi, saya menyambung apa yang tadi Opa bawakan dari Yesaya 49 dengan judul Sion dipulihkan. Ya, Sion adalah yang tadi Opa sudah katakan bahwa itu adalah bangsa Israel. Dari firman yang kalau kita baca, saya melihat di sini ada sifat karakter Tuhan yang kita simpulkan adalah kasih. Kasih Tuhan kalau kita lihat, kasih yang biasa manusia alami. Kita mengasihi karena saudara kita, karena keluarga kita, teman kita. Itu di antara manusia. Tapi kita menjadi patokan adalah kasih Tuhan yang tidak ada bersyarat. Kita membaca firman hari ini, Sion dipulihkan. Melihat isinya, bagaimana pemulihan, ya, proses pemulihan, proses kesembuhan, itu ada sakitnya, ada hal-hal yang rusak diperbaiki, tetapi pemulihan isinya adalah suatu sukacita. Tapi mengalami
di dalam pemulihan itu dialami sebagai manusia ada pasang surut. Pasang surut itu sebagai bagaimana hati kita menerima itu. Tapi mari kita lihat hati Tuhan di dalam pemulihan ini. Saya ulangi bahwa pemulihan ini, Sion dipulihkan, itu yang berotoritas mengambil satu hal keputusan, mengambil satu satu ide, satu hal yang memang Tuhan rencanakan dalam hidup, dalam pribadi Tuhan terhadap manusia tanpa syarat. Itu yang saya katakan bahwa pembacaan hari ini kasih tanpa syarat. Tuhan tidak melihat segala kekurangan dari bangsa Israel. Dia mau pulihkan yang dimulai dengan kata, beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Dari kata pertama ayat 8, pada waktu aku berkenan, aku menjawab. Pada waktu aku berkenan, itu awal dari pembacaan tadi. Kalau aku berkenan, berarti ada yang Tuhan tidak berkenan. Jadi kita melihat otoritas Tuhan, hati Tuhan. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi di situ ada waktu, ada maunya Tuhan. Tuhan berbicara dengan sangat disiplin, dengan ada rencana-rencana. Tetapi Tuhan adalah hati Tuhan juga. Ada hati manusia di situ. Pada waktu aku berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak, Bapak Ibu. Aku berkenan. Jadi semaunya Tuhan, kita lihat. Tuhan bertindak semaunya Tuhan. Kalau aku mau menyelamatkan engkau, aku menolong engkau. Kita melihat ini otoritas, Bapak Ibu. Tapi setelah membaca semuanya, Tuhan adalah Tuhan yang pengasih. Tidak melihat kekurangan kita. Saya percaya pada aku berkenan, bukan Tuhan yang berkenan. Saya percaya Tuhan tidak melihat, tidak merasakan perkenanan itu. Tapi Tuhan melihat kita. Tuhan melihat kita, di situ dia berkenan. Jadi perkenanan Tuhan itu setiap waktu. Kalau dia mau. Karena hatinya hati kasih. Tetapi kenapa ada kata berkenan kalau aku mau dan aku menolong engkau menyelamatkan? Karena bukan Tuhan menampakkan, mau menyatakan dirinya. Tapi dia melihat sambut respon daripada kita atau bangsa Israel. Inilah otoritas Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan memulihkan ini. Secara manusia kita melihat semua dipulihkan, yang tidak baik menjadi baik. Tetapi pemulihan itu isinya di situ ada keteraturan, ada tanda-tanda Tuhan maunya apa dengan kita. Setiap kata yang keluar pada pemulihan ini itu mengatakan hati Tuhan terhadap kita dan kita terhadap Tuhan. Itu yang saya merenungkan. Kalau membaca dari seluruh kitab Yesaya, saya juga melihat, merenungkan sebenarnya kitab Yesaya itu semuanya menyatakan kasih Tuhan. Kekerasan Tuhan, otoritas Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mengatakan dirinya, tetapi Tuhan bukan berarti kasih. Dan segala pelanggaran kita melawan Tuhan dan apa yang tidak berkenan dengan Tuhan kita lakukan, Tuhan lupakan. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan mengeluarkan itu.
mengingatkan kita. Tuhan membuat ini karena kita begini. Kita begini sampai Tuhan membuat begini. Di situ ada timbal balik. Jadi Tuhan itu pribadi yang selalu menyatakan kehidupan kita, membimbing kita. Di dalam membimbing kita itu Tuhan, kita akan melihat. Kita akan melihat Tuhan dan kita juga menilai diri kita. Karena di situ ada perkataan Tuhan yang membangun. Kadang-kadang kita manusia melihat kasih Tuhan, cinta Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, mau benar apa tidak, kadang-kadang kita tidak pusingkan itu. Padahal Tuhan selalu mengingatkan. Tapi memang kita dasar manusia. Tapi jangan kita katakan ini Tuhan mengasihi kita membuat seenaknya saja. Kita baca firman ini, kan Tuhan pulihkan nanti. Tuhan itu tegas Bapak Ibu. Tegas, keras, disiplin. Ya. Tetapi dia juga sangat pengasih. Kita belajar firman. Dan khususnya hari ini, pemulihan. Kalau melihat kitab Yesaya yang Tuhan tuliskan itu, di situ ada kehidupan kita, kehidupan Tuhan. Tapi kesimpulannya dari seluruh kitab Yesaya saya baca tidak secara kesimpulan. Di situ Tuhan menyatakan dirinya, aku pengasih. Aku sangat kasih dengan ciptaanku. Dan di dalam kitab Yesaya itu ada rencana Tuhan di dalam ciptaan kehidupan bangsa Israel khususnya. Tetapi kalau kita melihat seluruhnya, ini bangsa Israel sebenarnya mewakili kehidupan manusia di bumi. Karena kalau membaca yang lain, bangsa Israel adalah sebagai tanda untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain, bangsa lain, ya, yang melihat rencana Tuhan. Jadi isi daripada kitab Yesaya ini, bagaimana Tuhan kalau merencanakan suatu kehidupan bagi seseorang, kita baca saja di bangsa Israel, kitab Yesaya. Maaf saya katakan bahasa Israel, tapi sebenarnya kitab Yesaya. Ya, di kitab Yesaya ini apa rencana Tuhan diwakili oleh bangsa Israel. Tetapi kadang-kadang dan bisa juga setiap anak Tuhan mewakili bangsa Israel sebenarnya mewakili diri sendiri atau keluarga. Kita bisa ambil juga di situ. Tapi mari Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, kita melihat hati Tuhan. Tetapi kita jangan pandang enteng dengan hati Tuhan. Ya. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap menyatakan aku kasih. Sampai kita keluar dari jalur Tuhan dan dalam hal ini kita tidak diselamatkan, tidak ada alasan pada akhirnya aku tidak disertai Tuhan. Tuhan tidak memberi ini, memberi itu. Sampai aku keluar dari Tuhan. Tidak ada. Pada akhirnya kita akan tidak ada alasan untuk kita salahkan pada Tuhan. Sampai pada hal-hal yang paling kecil pun Tuhan selalu mengingatkan kita. Saya bawa ini Bapak Ibu pembacaan hari ini untuk kehidupan kita pribadi dan keluarga. Tuhan merencanakan sesuatu, bukan datang tiba-tiba. Seseorang Tuhan merencanakan hidupnya waktu ada di bumi, lahir di bumi. Dari situ saja Tuhan sudah rencanakan sampai mengakhiri. Kalau terjadi sesuatu di luar kehendak Tuhan, ya, itu pada akhirnya kalau kita pelajari bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Jadi pembacaan hari ini mau menyatakan apapun kelemahan kamu, apapun kekurangan kamu, saya bisa pulihkan. Saya pulihkan, bahkan tidak ada inisiatif pun dari kita. Tuhan semua berinisiatif dalam kehidupan kita. Jadi kalau baca kitab Yesaya, utamanya firman hari ini, tidak ada artinya Bapak Ibu kehidupan kita, anak-anaknya. Tidak ada artinya kehidupan kita, anak manusia,
Karena semua yang ambil inisiatif kehidupan manusia baik adalah karena Tuhan. Manusia selalu kalau tidak dibimbing, bahkan dibimbing pun selalu mau keluar jauh. Tapi itulah kasih Tuhan di situ. Saya ulang-ulang Bapak Ibu. Mari kita bawa pada skop yang kecil, kita pribadi dan keluarga. Kita renungkan apa yang kita pernah sudah berbuat. Saya percaya kita sadar apa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita baca firman hari ini, betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada yang begini Bapak Ibu. Ya, di luar Tuhan kematian yang menunggu. Di dalam Tuhan jatuh bangun hidup kita, Tuhan tetap melihat. Asal kita mau datang. Kita datang pada kata umum, kita minta ampun dan Tuhan memberi ampun. Itulah kasihnya. Tapi kalau berkat Tuhan, saya coba bawa berkat Tuhan, kasih Tuhan, tidak ada syarat. Tapi berkat Tuhan ada syarat, Bapak Ibu. Di kitab Yesaya ini juga, kalau kamu melakukan ini, kamu akan dapat begini. Kalau kamu lakukan yang baik, kamu akan dapat begini. Itu syarat untuk berkat, Bapak Ibu. Kita mau turut apa tidak? Asal kita di dalam Tuhan, Tuhan selalu datang memperingatkan. Jadi saya selalu katakan, apapun keadaan kita, baik buruk, kita kepala batu, kita lari dari jalur Tuhan, Tuhan tarik kembali. Asal kita di dalam Tuhan. Firman-firman yang lalu saya selalu peringatkan, jangan keluar dari jalur Tuhan. Kita susah, kita senang, bahkan nyawa pun menghintip kita, tetap di dalam Tuhan Bapak Ibu. Inilah hasil yang kita baca siang ini. Sion dipulihkan, anak-anak Tuhan dipulihkan, keluarga dipulihkan, asal di dalam Tuhan. Kalau kita keluar dari itu, saya ulangi, kalau kita keluar dari jalur Tuhan, bukan Tuhan yang menangkap kita. Apalagi akhir zaman Bapak Ibu. Saya selalu peringatkan keras, jangan keluar dari Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak keluar dari jalur Tuhan? Jangan hidup sendiri. Saya kembalikan di situ, hidup dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu Tuhan berbicara Bapak Ibu. Saya tekankan di sini karena iblis tidak suka anak-anak Tuhan bersekutu. Saya ulang-ulang di dalam firman yang selalu kami baca. Karena di situ pelayanan kami. Iblis selalu mau hancurkan persekutuan, terutama persekutuan keluarga. Saya ulang lagi. Kalau persekutuan anak Tuhan pecah, tidak ada apa-apa Ibu. Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Itu jadi mangsa setan, iblis. Jadi sekarang saya katakan di akhir zaman, terutama anak-anak kaum muda, generasi muda. Kita boleh berkarya, cari kehidupan, teknologi dan segala macam setinggi-tingginya, tapi tidak boleh lupa Tuhan. Bahkan kalau kita dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan, terutama kaum muda, apa yang kita tidak harapkan, kaum muda tidak harapkan mendapat. Bahkan kalau dengan Tuhan, Tuhan tunjukkan. Bahkan kalau kita salah, kita kembali pada firman ini. Tuhan pulihkan karena kita di dalam Tuhan. Saya tekankan di situ Bapak Ibu. Sangat menekankan. Karena Tuhan punya kasih tidak bersyarat. Cuma kalau kita mau, sekali lagi, kalau kita mau berkat dengan Tuhan, ada bersyarat. Karena untuk menjaga kita. Kalau kamu begini, akan begini. Kalau kamu ini, dapat ini. Itu syarat berkat. Tapi kasih tidak. Saya ulang-ulang di situ. Karena pembacaan hari ini adalah sebenarnya mengenai kasih Tuhan. Saya tidak kupas. Opas sudah kupas tadi. Kalau kupas satu-satu panjang sekali Bapak Ibu.
Panjang sekali, tiap satu ayat punya makna. Tema saya ambil tadi cuma 2 ayat. Kalau aku berkenan, ya, kalau aku berkenan dan kalau aku mau menolong, menyelamatkan kamu, aku akan menyelamatkan. Berarti ada kebebasan Tuhan mau menolong dan tidak. Dan ada waktunya. Kalau aku berkenan, kalau Tuhan tidak berkenan bagaimana? Bapak Ibu, paling tidak kita mengatakan kalau tidak berkenan tentu kita yang salah kan. Tapi Tuhan tidak pernah, kalau kita dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita. Baca di firman, terutama 3 tahun Tuhan tidak bersama di atas bumi ini. Tidak pernah Tuhan mengatakan kau salah. Tidak pernah. Tuhan menegur dengan sesuai karakter kita. Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Dia menyadarkan apa yang pernah kita buat. Apa yang pernah kita buat baik atau tidak. Dia menyadarkan kamu dapat ini. Tapi dia tidak pernah menunjukkan kau salah. Tidak. Tuhan sebenarnya mau menyatakan tidak ada campur tangan iblis di dalam kehidupan manusia. Tapi kita manusia tahu di mana iblis atau tidak. Nah, kita yang tahu, tapi kita berbuat di luar daripada Tuhan. Tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya. Aku pulihkan engkau. Bapak Ibu, kalau menyatakan kasih Tuhan, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu di rumah mendengar firman hari ini, merenungkan apa yang pernah kita lakukan untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan setelah kita membaca firman hari ini. Tapi Tuhan datang, aku pulihkan. Karena waktu aku pulihkan menjadi contoh untuk orang lain. Kamu bawa ini, orang lain akan melihat kamu. Akan terheran-heran. Karena pembacaan hari ini, itulah bangsa Israel. Kalau kita bawa ke skop kecil, pribadi dan keluarga. Betapa hebatnya Tuhan kita Bapak Ibu. Dia segera akan datang. Mari kita bawa kehidupan kita menjadi contoh firman hari ini. Pulihkan aku Tuhan. Tapi yang paling penting jangan keluar dari jalur Tuhan. Saya selalu ingatkan itu yang paling keras. Firman ini tidak berbicara orang di luar Tuhan, tidak. Firman ini berbicara orang di dalam Tuhan. Hasilnya untuk orang di luar Tuhan. Mereka akan melihat kita terheran-heran. Mari Bapak Ibu, saya tidak panjang, saya tidak mengulang-ulang lagi, tapi saya mau yakinkan, jangan keluar dari jalur Tuhan. Maka apa yang pembacaan siang ini kita akan nikmati. Sungguh Tuhan luar biasa. Mari kita bawa kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan berkat yang akan kita terima, berkat yang bersyarat untuk kita hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Kiranya apa yang hari ini saya bawakan, Tuhan akan berikan lagi bahasan yang lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan bekerja pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman warot di rumah. Lebih daripada yang apa saya bawakan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.